Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar matematika. Nah, pagi hari ini matematika kita materinya adalah tentang pecahan. Tentunya di kelas 3 kemarin juga sudah belajar tentang pecahan, bukan? Di kelas 4 kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Itu A per B. A itu disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Nah, kalau 1/2, maka satunya ini adalah pembilang dan angka 2-nya adalah penyebut. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Yang pertama adalah tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Bagaimana caranya kita untuk mencari pecahan senilai? Caranya adalah dengan mengalikan, yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Contoh, misalnya 2/3. Nah, kita akan sama-sama tentukan pecahan senilai dari 2/3 adalah caranya yaitu dikalikan. Misalnya dengan angka 2. 2/2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 per 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, misalnya 3/2 ini disuruh mencari 3 pecahan yang senilai. Nah, kita cari. Kalau sudah dikalikan 2, kita coba dikalikan 3 ya. Kali 3. Nah, sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, satu lagi, 2/3 kita kalikan 4. Nah, sama dengan 2 kali 4 berapa? 8. Per 3 kali 4 berapa? 12. Nah, jadi 2/3 itu senilai dengan 2/3 senilai dengan 4/6, senilai dengan 6/9, senilai juga dengan 8/12. Nah, ini contohnya kalau 2/3 diminta untuk mencari bilangan senilainya 3 kali. Nah, coba
lagi contoh yang kedua. Ini dihapus sama ibu ya. Contoh nomor 2 biar paham. Contoh nomor 2, misalnya 4/5. 4/5 kita cari yang senilai, kalikan 2/2 sama dengan 4 kali 2 8 per 5 kali 2 10. Nah lagi 4/5 kalikan 3/3 sama dengan 4/3 12 per 5 kali 3 15. Kalikan lagi 4/5 kali 4/4 sama dengan 4 kali 4 16 per 5 kali 4 20. Nah jadi 4/5 senilai dengan 8/10, senilai juga dengan 12/15, senilai juga dengan 16/20. Nah, dari dua contoh ini coba perhatikan. Untuk menentukan pecahan senilai dengan cara pecahan tersebut, yaitu pembilang dan penyebut, dikalikan dengan angka yang sama. Tuh, perhatikan, angka yang sama. Kalau pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan 2. Pembilang dikalikan 3, penyebut juga dikalikan 3. Jadi dalam menentukan pecahan senilai tidak boleh terjadi jika pembilang dikalikan 2, penyebut dikalikan 3. Bukan seperti itu, tapi dikalikan dengan angka yang sama. Paham? Untuk mencari pecahan senilai, jelas ya? Dikalikan dengan angka yang sama. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk untuk menyederhanakan pecahan. Nah, hapus lagi ya. Duh. Menyederhanakan, menyederhanakan pecahan. Nah, perhatikan baik-baik. Menyederhanakan pecahan itu caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Ibu ulangi. Untuk menyederhanakan pecahan, cara menyelesaikannya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Yuk, sekarang ibu kasih contoh. Tuh. Contohnya misalnya berapa ya? 4/8 bolehlah. 4/8. Nah, diapakan tadi kata ibu? Betul, dibagi. Dibagi dengan apa? Pintar. Angka yang sama. Misalnya kita bagi dengan angka 2. Nah, sama dengan
4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dalam menyederhanakan pecahan, kalau hasilnya masih bisa dikecilkan atau masih bisa dibagi lagi, dibagi lagi. Jadi sampai dengan angka yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 2/4 masih bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi. Nah, dibagi berapa anak-anak? Oke, kalau mau dibagi 2, yuk. 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Pinter. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Jadi 4/8 jika disederhanakan itu sama dengan 1/2. Mana? Paham? Nah, contoh kedua ya. Kasih ibu lagi contoh kedua. Mau bilangan berapa ini? Contoh yang kedua. Yuk, misalnya berapa ya? 6/12. Boleh 6/12 ya. 6/12. Nah, kita apakan menyederhanakan? Ya, pintar. Tuh, anak-anak ibu memang pintar-pintar. Dibagi. Nah, dibagi berapa? Kita mau bagi berapa dulu? 6, 12. Angka yang sama para pembilang dan penyebut. Mau langsung dibagi 3? Boleh. Tapi kita bagi 2 aja dulu ya. Bagi 2. 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, masih bisa nggak ini dikecilkan lagi? Pinter. Yuk kita kecilkan, dibagi lagi. Dibagi berapa 3/6? Pinter. Dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Jadi 6/12 jika disederhanakan sama dengan 1/2. Nah, sekarang coba angka yang besar. Angka yang besar, contoh ketiga. Berapa? Angka yang besar kita coba 24/36. Yo. Siapa yang sudah hafal perkaliannya? Kira-kira berapa ya? 24 sama 36 dibagi angka yang sama. Yo, nggak usah cari angka yang susah-susah. Mulai saja dari yang kecil. Coba kita bagi 2 ya. 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan berapa? 12. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Betul? Ya, 18. 12 dibagi per 18. Masih bisa dikecilin? Bisa, disederhanakan. Kecilkan lagi. Dibagi. Bagi berapa lagi? 2 boleh. Sama dengan 12 dibagi 2 berapa? 6. 18 bagi 2 berapa? Iya, 9. 6/9. Masih bisa disederhanakan?
Ya, masih bisa. Dibagi berapa kira-kira? Pintar, bagi 3. Nah, 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, jadi 24/36 jika disederhanakan sama dengan 2/3. Oke, Mbak cermati dulu sebentar. Dan harus diingat-ingat caranya untuk menyelesaikan, menyederhanakan pecahan, yaitu dengan cara dibagi. Kalau pecahan senilai tadi dikalikan. Oke? Paham? Ya. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kita hapus dulu ya sama ibu ya. Kita masuk ke yang bagian selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, ini dihapus saja juga sama ibu ya. Membandingkan pecahan. Bandingkan pecahan. Sebetulnya sudah mau habis lagi. Membandingkan pecahan. Nah, gimana caranya membandingkan pecahan ini? Nah, kalau mendengar kata membandingkan, kita pasti ingat yang namanya lebih besar, itu dengan tanda, nah, lebih kecil, nah, atau sama dengan, nah, ya, kelihatan spidolnya, aduh, spidolnya sudah mau habis. Sekarang kasih contoh ya sama ibu. Contoh 1. Untuk membandingkan pecahan, misalnya kalau dengan penyebut yang sama. Nah, ini contohnya penyebut yang sama di kelas 3 sudah belajar ya, ingat aja. Contohnya 4/8 dengan 2/8. Nah, ini yang namanya penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, yang kita perhatikan adalah pembilang. Nah, ini namanya pembilang. Pembilangnya /4 dan 2. 4 dan 2, mana yang lebih besar? 4. Berarti 4/8 lebih besar daripada 2/8. Terus 10/20 dengan 15/20. Nah, penyebut sama, yaitu 20. Pembilangnya adalah 10 dan 15. Maka 10 lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, kalau 3/4 dengan 3/4. Nah, sama, penyebutnya 4. Pembilangnya sama-sama
3 berarti sama dengan. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Yuk, kalau penyebutnya tidak sama, kita akan belajar untuk menyelesaikannya dengan cara yang pertama, yaitu mencari bilangan yang senilai. Nih, contohnya kalau penyebutnya tidak sama, kita coba 3. Ini dia dulu sama ibu ya, biar ibunya lega tulisnya. 3/4 dengan 2/5. Nah, 3/4 dengan 2/5. Kita cari bilangan yang senilai dulu dari 3/4 dan 2/5. 3/4. Bilangan yang senilai, misalnya kita kalikan 2. 3 kali 2 6, per 4 kali 2 8. Terus kita kalikan 3. 3 kali 3 9, per 4 kali 3 12. Kita kalikan 4. 3 kali 4 12, per 4 kali 4 16. Kita kalikan lagi 5. 3 kali 5 15, per 4 kali 5 20. Nah, coba sampai di situ dulu ya. Sekarang 2/5. 2/5 kita kalikan 2. 2 kali 2 4. 5 kali 2 10. 2 kali 3 6. 5 kali 3 15. 2 kali 4 8. 5 kali 4 20. Nah, kita sudah menemukan angka yang sama penyebutnya. Berapa? Yaitu 20. Nah, ini penyebut sama. Nah, ketemu. Berarti 3/4 dan 2/5. 3/4 punya 15/20. 8/20. Nah, jadi 3/4 dan 2/5. Ya, penyebut sudah kita samakan. Nah, berarti 15 dengan 8 sebagai gantinya. Mana yang lebih besar? 15. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/5. Seperti itu. Sudah? Paham? Dengan cara dicari yang senilai. Lagi ya, Ibu hapus dulu itu. Cari 4/8 dan 5/12. Coba. Berapa? 4/8 sama 5/12. 4/8 5/12. Kita gantikan 4/8. Kalau dikalikan 2, 4 kali 2 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 4 kali 3 12. 8 kali 3 24. Nah, kita sekarang ganti ke 5/12. 5 kali 2 10, per 12 kali 2 24. Nah, sudah ketemu.
dengan angka yang sama. Nah, jadi 4/8, 5/12 punya 12/24, 10/24. Mana yang lebih besar? 4/8 lebih besar. Oke? Terus sekarang Ibu kasih cara yang kedua. Di cara yang pertama tadi dengan mencari bilangan yang senilai. Lalu bagaimana kalau dengan cara yang kedua yang akan Ibu kasih? Contohnya seperti ini. 2/4 dengan 3/5. Nah, ini kita kalikan. 5 dikalikan 2, 4 dikalikan 3. Kelihatan ya? Hitung mau habis. Nah, begini. 5 kali 2 berapa? 10. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, 10 sama 12 lebih banyak mana? 12. Jadi 2/4 titik-titik 3/5. Maka 2/4 lebih kecil dari 3/5. Terus contoh berikutnya misalnya 10/2 dengan berapa? 40/4. Nah, sama kita kalikan. 4 dikalikan 10, 2 dikalikan 40. Berapa 10 dikali 4? 40. 2 dikalikan 40, 80. Jadi 10/2 dibandingkan dengan 40/4. Nah, lebih apa 10/2 dengan 40/4? Lebih kecil. Nah, terus berapa lagi coba? 3/5 sama 2/6. Ya, coba 3/5 sama berapa? 2/6. Nah, kalikan. 6 kali 3 berapa? 18. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, 3/5 2/6. 18 dengan 10 lebih besar mana? 18. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/6. Nah, ini adalah cara yang kedua. Di sini adalah cara pertama. Nah, sekarang terserah cara pertama atau cara yang kedua, mana yang lebih mudah untuk kalian semua. Kelas 4 tinggal pilih. Ibu kasih 2 cara untuk membandingkan pecahan. Nah, nanti kalau sudah belajar FPP KPK, kita akan belajar cari menggunakan KPK. Pada hari ini pelajaran matematika kita tentang pertama tadi adalah pecahan senilai. Caranya seperti apa pecahan senilai? Caranya adalah dengan pembilang penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Jadi tidak boleh berbeda ya.
Lalu yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan caranya adalah dengan membagi, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Dalam membagi ini juga tidak boleh angkanya antara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang berbeda, tidak boleh, harus sama, harus adil, katanya bahasanya Bu Lina. Lebih gampang untuk mengingat itu harus adil, jadi sama-sama. Kalau dibagi dua ya dibagi dua, kalau dikalikan dua ya dikalikan dua, seperti itu, supaya mudah untuk mengingat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita belajar tadi membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan Ibu tadi sampaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan bilangan yang senilai. Lalu dicari, nanti kalau sudah dua-dua dicari dengan bilangan yang senilai, cari penyebut yang sama mana. Nah, di situ untuk menentukan besar kecilnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengalihkan mana yang lebih besar dari hasilnya. Nah, sudah paham dari pelajaran kita hari ini? Coba nanti ada tugas dari Ibu, kita akan belajar sama-sama. Nanti buka buku cetak halaman 7 sampai dengan 9, kemudian LKS halaman 6 sampai dengan 7. Nanti di situ kita akan berlatih bersama-sama, kita akan kerjakan bersama-sama, dan kerjakan jawabannya di buku latihan matematika. Oke, selamat pagi, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.